Keluaran pasal 7-9. Keluaran 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu haruslah berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, 'Tunjukkanlah sesuatu mujizat,' maka haruslah kau katakan kepada Harun, 'Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun,' maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, 'Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil." Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah." Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dengan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, tetapi mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Keluaran 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap
dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermuncullah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu, dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir." Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi." Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tetapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir."
Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku." Lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar meninggalkan Tuhanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawai dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya, dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Keluaran 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Ambillah jelaga dari dapur peleburan serangku penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir." Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir, sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini.
Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini, Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur melihat kelanjutan perhatian Tuhan bagi bangsa Israel, bahwa Tuhan sungguh-sungguh ingin membawa mereka keluar, agar mereka terbebas dari Firaun, dan boleh menjadi bangsa yang boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan, dan boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau bagi mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur melihat bagaimana Tuhan menurunkan tangan-Mu atas bangsa Mesir, dan tulah-tulah mulai terjadi yang menyatakan bahwa Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Allah yang berkuasa atas bumi dan di atas manusia. Dan sebagai umat-Mu kami bangga akan Engkau, sekaligus kami berdoa biar Tuhan tolong kami, agar kami boleh hidup takut angkat Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah dari segala Allah. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, dan Allah yang dapat memberikan keselamatan kepada manusia, tetapi juga dapat memberikan penghukuman bagi mereka yang tidak percaya dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pembacaan firman-Mu pada hari ini, dan kami boleh melihat kebesaran Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.